Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darlianti, NIM 219111018, Program Studi Administrasi Pendidikan. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, di sini saya akan menjelaskan cara mengklasifikasi perpustakaan, di mana pertama-tama kita harus mengetahui pengertian klasifikasi, yaitu kegiatan pengelompokan atau menggolongkan bahan perpustakaan berdasarkan subjek atau isi pokok persoalan. Nah, yang kedua itu kita harus mengetahui sistem klasifikasi, di mana sistem klasifikasi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pengelompokan. Yang pertama, klasifikasi artifisial adalah pengelompokan bahan perpustakaan berdasarkan bentuk fisik atau disusun berdasarkan ciri-ciri yang ada. Yang kedua, klasifikasi utility adalah pengelompokan bahan perpustakaan berdasarkan jenis tujuannya. Yang ketiga, klasifikasi fundamental, yaitu pengelompokan bahan perpustakaan berdasarkan subjek atau pokok persoalan yang dibahas dalam perpustakaan tersebut, di mana yang dimaksud dengan klasifikasi fundamental dapat dibagi menjadi tiga, di mana yang pertama itu klasifikasi DDC, yang kedua klasifikasi UDC, yang ketiga klasifikasi LC. Tujuan dari klasifikasi adalah untuk mengumpulkan atau mengelompokkan entitas atau benda-benda yang sama atau hampir sama. Adapun unsur-unsur dari unsur-unsur pokok dalam DDC, yaitu yang pertama ada sistematika. Sistematika itu adalah menggunakan beberapa bagian yang berisi ilmu pengetahuan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Yang kedua itu notasi, merupakan lambang atau simbol berupa angka atau mewakili subjek tertentu. Yang ketiga, indeks relatif yang disusun secara alfabet menurut istilah. Yang keempat yaitu tabel pembantu. Tabel pembantu itu merupakan notasi khusus yang dipergunakan untuk menyatakan aspek tertentu. Kemudian ada pula pembagian subjek bagian DDC. Dalam sistem DDC, subjek dibagi dari subjek besar atau kelas utama, dibagi menjadi subjek kecil atau divisi, lalu dibagi lagi menjadi lebih kecil atau subdivisi, dan lebih rinci lagi atau seksi. Nah, kemudian ada beberapa ketentuan dalam DDC, yaitu yang pertama prinsip dimensial, yang kedua prinsip umum ke khusus, kemudian ada analisis isi. Dalam mengklasifikasi bahan perpustakaan, tahap awal yang harus dilakukan adalah melakukan analisis subjek, yaitu mengkaji untuk mengetahui mengenai apa atau tentang apa bahan perpustakaan tersebut. Nah, petunjuk penggunaan DDC dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, memahami pola pembagian ilmu pengetahuan. Yang kedua, dalam menentukan subjek diusahakan pada yang paling spesifik. Yang ketiga, apabila dalam suatu bahan perpustakaan mengandung dua subjek atau lebih, itu diklasifikasi pada kelas yang utama dibahas. Yang keempat, apabila tidak ada subjek yang utama, bahan perpustakaan diklasifikasi pada kelas yang paling bermanfaat lagi. Yang paling bermanfaat bagi pemustaka atau pada subjek yang disebut lebih awal. Yang kelima yaitu menentukan klasifikasi menurut subjeknya terlebih dahulu. Kemudian ada tajuk subjek. Tajuk subjek adalah kata, istilah atau fase yang digunakan
pada katalog atau daftar lain dalam perpustakaan yang menyatakan topik dari suatu perpustakaan. Dalam kegiatan menganalisa subjek suatu dokumen terdapat beberapa macam jenis subjek. Secara umum digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama subjek dasar, yang kedua subjek sederhana, yang ketiga subjek majemuk, yang keempat subjek kompleks. Nah, beberapa prinsip dasar penentuan tajuk subjek. Yang pertama, membaca bahan perpustakaan secara teknis. Yang kedua, penentuan tajuk subjek. Yang ketiga, tajuk subjek untuk keperluan pengguna. Yang keempat, salah satu istilah untuk semua tajuk subjek. Yang kelima, penggunaan istilah yang bisa digunakan dalam memilih istilah. Yang keenam, penggunaan istilah yang spesifik. Yang ketujuh, jumlah tajuk untuk setiap bahan perpustakaan. 8. Penggunaan penunjukan. Yang kesembilan, tajuk dibalik. 10. Tajuk tambahan. 11. Karya biografi. 12. Karya sastra. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai cara mengklasifikasi perpustakaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.